Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Alawiyah, NIM saya 201170032. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi yang berjudul Otonomi Daerah. Di slide pertama ada pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah secara harfiah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Ciri-ciri otonomi daerah. 1. Setiap daerah memiliki perda atau di bawah undang-undang. 2. Hanya presiden yang berwenang mengatur hukum. Ketiga, perda dicabut pemerintah pusat. Keempat, lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Kelima, menguatkan rakyat melalui DPRD. Kelebihan dan kekurangan penerapan otonomi daerah di Indonesia. Kelebihannya, 1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk mengambil keputusan dalam menghadapi masalah tersebut. Ketiga, dalam sistem desentralisasi dapat diadakan pembedaan atau diferensial dan pengkhususan atau spesialisasi yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya, desentralisasi teritorial dapat lebih mudah menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama, kekurangannya yaitu karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang justru mempersulit koordinasi. Kedua, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Ketiga, khusus mengenai desentralisasi teritorial dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme. Keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Kelima, dalam penyelenggaraan desentralisasi diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman atau uniformalitas dan kesederhanaan. Selanjutnya ada pemerintahan di daerah Sumatera. Yang pertama ada Bengkulu. Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan dari pesisir barat Pulau Sumatera. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.978.870 hektar atau 19.788,7 km persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 km. Inovasi di daerah Bengkulu 8 inovasi layanan publik yaitu inovasi perizinan, inovasi pelayanan rumah, damping bahagia, inovasi pelayanan rumah sakit daerah, pengembangan layanan pajak kendaraan, inovasi layanan kepegawaian, inovasi administrasi kependudukan, inovasi penurunan tingkat pengangguran, dan inovasi transparansi publik atau e-lapor. Selanjutnya ada pemerintahan di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 kabupaten atau kota adalah provinsi strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Bentuk geografis Kalimantan Barat relatif datar atau setidaknya agak berbukit di bagian barat sampai ke timur. Dan sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ratusan anak sungai seluas 91.017,60 km persegi atau 62% dari 146.807 km persegi luas wilayah. Provinsi ini telah ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan atau Kemenhut sebagai kawasan hutan-hutan, sedangkan luas hutan secara real di lapangan tinggal 46% saja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.